Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah Lajuardi Ramadan yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang berada dalam sebuah bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, arti kata Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas, sampai membakar. Ketika itu, kalau orang berjalan tanpa alas kaki, maka telapak kakinya bisa hancur, bisa melepuh karena panasnya matahari dan tanah ketika itu. Tetapi ulama mengaitkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa. Dan memang amal-amal dalam bulan Ramadan itu akan membakar semua dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba setahun yang lalu. Dan akan menghapuskan semua dosa yang akan datang. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan training, latihan. Latihan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak yang sangat tinggi selama dalam bulan Ramadan. Karena itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, beliau menyebutkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang maha agung. Kenapa disebut maha agung? Karena pada saat itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut bulan berkah? Amalan yang kecil yang dilakukan pada bulan Ramadan nilainya sangat besar dibandingkan dengan amalan yang sama yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka keberkahannya luar biasa. Kemudian disebutkan juga oleh Rasulullah bahwa bulan Ramadan itu syahrun khairun, bulan terbaik. Kenapa disebut bulan terbaik? Karena di dalamnya ada satu malam yang disebutkan malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Yang kita biasa dengar Lailatul Qadar, malam Qadar. Khairun bagaimana? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik, lebih hebat daripada 1000 bulan. Ada ulama yang memahami, para jamaah Lajuardi Ramadan yang saya hormati, bahwa amal yang dilakukan satu malam itu nilainya lebih hebat daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Sampai dalam hadis itu Rasulullah memberi contoh bagaimana keberkahan di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa yang kita sebutkan makanan takjil,
makanan pembuka puasa, maka yang didapatkan oleh orang yang memberi makanan pembuka puasa itu adalah magfiratan li junubihi, akan menghapuskan semua dosa. Bisa dibayangkan bahwa makanan yang diberikan sebagai pembuka puasa itu merupakan makanan yang dapat menghapuskan semua dosa yang dilakukan oleh seseorang yang memberi makan. Yang kedua, wa itqarakabatihi minan nar. Dia akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Kemudian yang berikut adalah bahwa pahala yang didapatkan oleh seseorang yang memberi makanan itu diambil 100% pahala puasa orang yang diberi makan. Itu artinya apa? Bahwa orang yang diberi makan berbuka puasa ketika itu disiapkan oleh Allah pahalanya 100%. 200% maksud saya. 100% itu untuk yang memberi makan, 100% untuk diri yang berpuasa. Tanpa dikurangi oleh Allah sedikit pun pahala dari puasa orang yang memberikan. Apa yang dimaksud dengan ini, para jamaah Lajuardi yang saya hormati? Akhlak terhadap sesama. Akhlak mulia terhadap sesama manusia yang sedang berpuasa, nilainya sangat tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilatih pada bulan ini untuk memberikan makanan kepada orang lain yang sedang dalam keadaan lapar. Karena pahalanya sangat tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Akhlak terhadap sesama, ketika kita melihat sesama kita tidak makan, berilah makanan itu jika kamu memilikinya. Karena pahala yang didapatkan itu sangat luar biasa. Mendengarkan kalimat itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami yang tidak punya apa-apa untuk kami berikan kepada orang yang sedang berpuasa? Kami tidak punya makanan, kami tidak punya nasi kotak, kami tidak punya apa-apa untuk diberikan." Jawaban Rasulullah, "Apakah kalian punya korma 1 biji? Silakan berikan kepada orang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya ketika itu." Maka apa kata Nabi? Kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang memberikan makanan pembuka puasa. Kalau kalian tidak punya kurma, kasihlah seteguk air untuk membatalkan puasa orang yang sedang berpuasa itu. Sekarang istilah kita, berilah 1 gelas air kepada mereka yang sedang berpuasa. Maka pahalanya sama dengan orang yang memberikan makanan pembuka puasa. Sama dengan orang yang memberikan makanan 1 kotak untuk berbuka puasa, orang yang sedang berpuasa. Kemudian kata Rasulullah lagi, au midkata labanin, atau kamu memberikan susu seteguk untuk membatalkan puasa orang yang berpuasa itu, maka engkau akan mendapatkan itu. Ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah dalam kaitan dengan berakhlak terhadap sesama yang sedang menderita kelaparan. Contoh diberikan oleh Rasulullah itu menjadi didikan dan latihan buat kita, agar kita senang memberi kepada mereka yang sedang membutuhkan. Ada lagi, di akhir hadis itu dikatakan, man ashba'a sha'iman, kata Rasulullah, barang siapa yang membuat kenyang seseorang yang sedang berpuasa,
maka Allah akan memberikan air yang berasal dari telagaku ini, kata Rasulullah, untuk minuman orang yang itu. Orang memberikan makanan pembuka puasa tadi. Dan kalau seseorang itu sudah meminum air telaga Nabi itu, tidak akan pernah haus selamanya dalam perjalanannya menuju surganya Allah, lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini jemaah sekalian yang saya hormati, latihan pendidikan atau pendidikan dan latihan yang dibentuk oleh ibadah puasa dalam menjalankan ibadah puasa itu. Kita dalam menjalankan ibadah puasa tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain. Itulah sebabnya para jamaah yang saya hormati, di akhir puasa nanti kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal dalam rangka memberikan sebagian dari harta kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Begitu banyak latihan-latihan yang diberikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah dalam berbuka puasa, dalam bulan Ramadan, untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Tapi intinya di sini adalah kita berempati terhadap orang lain dalam memberikan makanan atau minuman kepada mereka yang sedang berpuasa. Nanti lain kali kita akan tapping lagi untuk tema yang lain. Kali sebagai pengantar, demikian. Semoga kita semua masuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita dapat melakukan ibadah-ibadah nanti, termasuk semoga kita diberi kemampuan untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.